Ya, kita lanjutkan perbincangan bersama Ketua MPR RI, Bapak Zulkifli Hasan. Bapak, kalau kita lihat sebenarnya ada satu nilai tersendiri, yaitu janji-janji kebangsaan Indonesia, begitu. Ini upaya untuk mewujudkannya seperti apa, Mengembalikan Pak? seluruh elemen bangsa akan keluhuran, budi, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang selama ini kita anut. Ya, inilah yang akan disampaikan dengan ini baru Indonesia, dengan dikemas tadi dengan yang ringan, mudah dimengerti, mudah dipahami, ya, sehingga nanti kita berharap nanti akan muncul kembali, ya, Indonesia yang gotong royong, Indonesia yang penuh kekeluargaan, Indonesia yang bermusyawarah bermufakat, Indonesia yang bekerja keras agar negaranya maju, Indonesia yang tidak korupsi, ya, Indonesia yang saling menghargai dan saling menghormati. Itulah yang akan menjadi perilaku, menjadi budaya, nilai-nilai luhur kita. Berkaitan tadi, bagi Pak, seluruh rakyat Indonesia. Baik, kata korupsi tadi, Pak, ini kan kita di masyarakat sendiri semakin kehilangan atau krisis keteladanan semakin mengemuka begitu ya, Pak, ya. Artinya semakin banyak elit politik yang tadi Bapak katakan mungkin bertikai di parlemen, begitu juga ada kehidupan perilaku sosial masyarakat, banyak kejahatan dan lainnya. Ini seperti apa kalau kita lihat apa yang diharapkan oleh pimpinan MPR RI sendiri terkait gerakan ini baru ini? Kita mengembalikan, membudayakan nilai-nilai yang kita punya. Nilai-nilai dasar yang kita punya, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, yang sudah semua ada di situ. Tadi saya katakan orang luar negeri pun kagum karena kita punya falsafah, kita punya Pancasila, ya, dan tidak dipunyai kadang-kadang oleh negara lain. Kita punya nilai-nilai luhur yang terkandung di situ. Nah, hanya memang setelah dalam perjalanannya ini, ya, soal kekuasaan, soal orang ingin mau hidup instan cepat, apa-apa semua mau cepat, sehingga nilai-nilai kepatutan tadi, ya, kepatutan misalnya, ya, kepatutan apa kepatutan? Orang kan kalau sarjana ya sekolah, pendidikan. Sekarang tidak lagi malah membeli, kan sungguh tidak patut. Ada juga misalnya teman-teman kita pejabat, ya, yang mewakili rakyat, rakyatnya lagi sulit harga-harga naik sekarang. Tapi ketemu rakyat misalnya pakai mobil yang sangat mewah, mungkin boleh saja, tapi tidak patut. Ya. Inilah yang ingin kita kembalikan, jati diri kebangsaan kita, nilai-nilai luhur, ya, kebersamaan, gotong royong, musyawarah mufakat, kepatutan, ya, etika, moral, kejujuran yang menjadi ciri khas, menjadi perilaku seluruh anak bangsa. Itu, Indri. Dalam reformasi ini banyak yang sudah kita capai, ya. Ada kemajuan, ada ini dan sebagainya, itu bebas bicara dan sebagainya, itu banyak kemajuan. Pilihan langsung, presiden langsung, banyak, ya. Kemajuan itu banyak, bukan tidak ada banyak. Dibandingkan misalnya negara-negara tetangga kita yang lain. Misalnya dengan ASEAN saja, ada yang nggak berhasil mengembangkan demokrasi. Timur Tengah nggak berhasil, kita berhasil. Jadi banyak, bukan tidak ada. Tetapi banyak juga masih ada yang belum kita selesaikan ekses daripada keterbukaan demokrasi. Misalnya terjemahan demokrasi kita itu musyawarah mufakat itu sepertinya hilang, ya, malah terjemahannya satu orang satu suara, pokoknya tarung berkelahi. Nah, ini kan ekses. Nah, kita akan kembalikan, luruskan, ya, kita punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar dan lain-lain. Mari kita ikuti nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu. Musyawarah mufakat, gotong royong, kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai. Itulah budaya kita. Gitu. Dalam perjalanannya ini, Pak, kalau kita lihat untuk sosialisasi dari 4 pilar sendiri, apakah ada hambatan atau seperti apa sih mungkin dinamika? Ya, memang sekarang, Indri, kadang-kadang tidak mudah, ya. Jadi saya punya pengalaman banyak kalau ke daerah itu. Jadi kalau kita sosialisasi, kadang-kadang ada juga pemerintah daerah mengatakan, oh ini kan bukan tugas kami, ya ini urusan MPR, gitu. Bayangkan sedihnya, masa Pancasila urusan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar ini kan urusan kita. Padahal pejabat juga urusan sebagai kita negarawan harus juga, ya, Pak, ya. Dan harus kita wujudkan, karena ini janji-janji kebangsaan. Harus diwujudkan oleh seluruh anak bangsa, apalagi kalibernya bupati, gubernur, pemerintah daerah, pemerintah pusat, menteri, ya kan harus. Ya, tapi kadang-kadang kita menemui itu. Di masyarakat juga beberapa kesempatan kita jumpa, kita sampaikan Pancasila, itu kan urusan orang tua, gitu. Nah, inilah yang kami perbaiki, ya, mencoba metode yang lebih mudah.
metode yang lebih ringan, ya. Misalnya kalau kita sosial di masyarakat, kalau ada di kampungnya rakyat itu ada masyarakat miskin, tapi nggak ada Pak Raskin, temannya Pak Lurah malah dapat. Itu bukan Indonesia. Ya. Jadi dia harus membantu agar yang miskin itu betul-betul dia tolong, dia bantu untuk dapat raskin. Dia lewat waktunya untuk mengurus ke kelurahan, membantu tangga yang miskin itu sehingga tetangga yang miskin ini dapat beras, kehidupannya menjadi baik. Ini baru Indonesia. Lebih mudah, tidak harus dia menghafal Pancasila, tidak harus dia apa itu Undang-Undang Dasar 145, tetapi dia tahu, oh ini tuh yang dimaksud Pancasila itu. Itu kira-kira. Kita masih melanjutkan, Anda masih menyaksikan dialog 4 pilar MPR RI dan kita juga ini di segmen terakhir ini, Pak, segmen ketiga ini kita membahas mengenai seperti apa Pak untuk mewujudkan janji-janji kebangsaan Indonesia. Jelas ya, janji-janji kebangsaan ya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Apa sudah kita memajukan kesejahteraan umum? Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita masih kalah bersaing dengan sumber daya manusia kita dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan negara-negara lain, ini mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya, itu misalnya di Timur Tengah dan seterusnya. Jadi jelas sekali. Inilah yang harus janji-janji kebangsaan ini yang harus kita wujudkan, Indri. Ya, terutama tadi jelas sekali mencerdaskan kehidupan bangsa kita, memajukan kesejahteraan umum. Ini yang harus sungguh-sungguh ya kita fokus di situ. Nah, oleh karena itu Indri selalu sampaikan di mana-mana, buat kita bangsa Indonesia yang luar biasa ini ya, founding father kita dulu sudah sepakat pada 18 Agustus ya. Kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu kita sudah mengatakan goodbye perbedaan. Kita apapun agama saudara, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun kelompoknya, golongannya, siapa saja itu tidak menjadi persoalan. Kita adalah Indonesia. Hak kita sama, berhak menjadi apapun ya di negeri ini, bebas, agamamu agamamu, agamaku, saling menghormati. Nah, itu sudah selesai 18 Agustus 1945. Jadi sebetulnya 70 tahun ini fokus kita apa tadi itu? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa. Jadi fokus kita sekarang ini, tantangan kita mengurangi perbedaan kaya miskin atau mengurangi kemiskinan. Yang kedua ya apa? Sumber daya manusia kita ini tidak boleh kalah dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand. Jadi mencerdaskan anak-anak bangsa kita. Pendidikan nggak boleh, harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga tantangan kita apa? Pemerintah harus menciptakan lapangan kerja. Nggak boleh ada yang nganggur di tempat kita ini. Harus ada kesempatan kerja, harus ada peluang kerja. Ya, lulusan sekolah kita harus dia memperoleh kesempatan kerja. Ini tantangan kita. Yang berikutnya tantangan kita adalah apa? Pemerintahan yang baik, good governance. Ya, pemerintahan yang bupati, pemerintahan itu kan luas, ada bupati, ada gubernur. Bupati kalau terpilih ya dia mengurus seluruh rakyatnya. Tidak kalau dia menang, yang lain disingkirkan, timnya yang berkuasa. Ya, kecamatan yang menang di aspal, yang kalah nggak di aspal, nggak boleh begitu. Nah, jadi fokus kita ada di sini, tantangan kita sekarang ini, sehingga yang tadi saya katakan soal-soal suku, soal-soal agama sudah lewat. Kita udah sepakat dulu 18 Agustus. 70 tahun kita merdeka, inilah fokus kita memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa bernegara. Itu. Nah, kesadaran itulah yang dua cara, ada sosialisasi 4 pilar MPR, kemudian juga kita tadi ini baru Indonesia dengan cara yang kreatif, dengan cara yang mudah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan simple, dengan mudah oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu. Nah, tadi terkait Pak, ini dinamika untuk pengambilan keputusan di parlemen sepertinya ini lebih mengedepankan voting. Tapi seharusnya sebenarnya nilai luhur dari Pancasila juga musyawarah mufakat begitu. Pancasila seperti apa, Pak? Itu jelas musyawarah mufakat. Jadi utamakan tuh musyawarah mufakat. Voting itu pilihan terakhir. Nah, oleh karena itu kami di MPR nggak mau voting, udah. Dan alhamdulillah sampai hari ini melewati hal-hal yang berat kami selalu musyawarah mufakat. Boleh 1 hari, boleh 2 hari,
kita musyawarah mufakat, termasuk soal pimpinan, soal pembagian alat kelengkapan, kita semua musyawarah mufakat dan alhamdulillah bagus, baik hasilnya. Tapi kalau sedikit voting, apa yang terjadi? Tentu akan ada perkelahian, tentu akan ada kalah dan menang, tentu akan ada yang luka. Oleh karena itu voting itu sebetulnya diperbolehkan, tapi pilihan yang paling akhir. Utamakan musyawarah mufakat, gotong royong, asas kekeluargaan itu. Baik, ini Bapak, pertanyaan terakhir ini mungkin tantangan ke depannya, sulitkah untuk bisa mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila? Karena seiring dengan perkembangan modernisasi global tergerus begitu Pak? Tidak, tapi ini tentu kita harus bersama-sama, pemerintah pusat. Tidak, kalau MPR sendiri pasti tidak bisa. Tidak mampu. Tadi ini DPR, MPR, DPD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, TNI Polri, media massa. Kalau ini terus-menerus kita gabungkan, Amerika itu juga begitu bineka. Dari berbagai suku ada di sana, itu ya. Tapi mereka kuat sekali, gitu. Kenapa terus-menerus? Nah, kita juga kalau kita bersama-sama, mari kita mewujudkan janji-janji kebangsaan kita itu menjadi perilaku, menjadi budaya kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya retorika, apalagi cuma basa-basi. Ini tugas kita semua karena kita bersama-sama. Gitu. Apalagi tadi ya Pak ya, seperti dalam manifesto begitu ya, kalau saya bisa kutip, nilai-nilai kita lahirkan kembali menjadi jiwa raga setiap manusia Indonesia begitu dan ya menjadi Pak ya. Perilaku. Kesantunan itu menjadi perilaku, kejujuran itu menjadi perilaku, tidak hanya retorika dan basa-basi. Menghormati antara satu agama dan agama lain itu menjadi perilaku kita. Menghormati suku itu menjadi perilaku kita, tidak cuma retorika apalagi basa-basi. Itu yang harus kita wujudkan. Mari kita sukseskan ini ya Pak ya, gerakan tadi ini baru Indonesia. Baik, terima kasih Bapak dalam perbincangan kita kali ini telah hadir dan kita akan berjumpa kembali dengan topik lainnya begitu di perbincangan lainnya. Demikian pemirsa, kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Indri Soekardi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.